Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa kembali di hari Jumat. Saatnya kita mendengarkan sirah. Yuk kita mulai dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Masya Allah, kita akan melanjutkan sirah tentang hewan-hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kemarin kita sudah mendengarkan tentang laba-laba dan ular. Kali ini tentang apa ya? Hewan ini besar, mempunyai 4 kaki, mempunyai 2 telinga yang sangat lebar, dan punya 1 belalai yang panjang. Hewan apakah itu? Masya Allah, betul anak-anak, hebat. Hewan tersebut adalah gajah. Setelah ini, hewan apa ya yang akan kita temui? Hewan apa ya, Kak? Mungkin ada di balik semak-semak ini. Masya Allah, apa itu ya? Jejak kaki, Kak. Jadi penasaran? Coba kita ikuti yuk. Masya Allah, ternyata jejak kaki gajah, adik-adik. Masya Allah. Gajah juga Allah sebutkan dalam Al-Quran loh. Tepatnya di surat Al-Fil ayat 1. Begini ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Masya Allah. Masya Allah ya anak-anak, ternyata Allah menyebutkan gajah di dalam Al-Quran. Oh iya, ada juga sirah Nabi Muhammad yang di dalamnya ada gajahnya loh. Kisah ini terjadi pada saat kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa ceritanya? Yuk kita simak cerita lengkapnya berikut ini. Peristiwa luar biasa ini terjadi sekitar tahun 571 Masehi di kota Mekah yang bertepatan dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kota Mekah ramai dikunjungi masyarakat karena letaknya yang strategis, berada pada jalur perdagangan di Hijaz. Terlebih lagi, setiap hari banyaknya pengunjung yang mendatangi Ka'bah. Hal itu membuat kota Mekah semakin ramai. Sementara itu, Gubernur Yaman bernama Abrohah yang membangun pusat pemerintahannya di kota San'a merasa iri dengan keramaian kota Mekah. Ia berpikir bagaimana caranya agar kota San'a lebih ramai dari kota Mekah. Abrohah memiliki ide untuk membangun gereja yang megah. Gereja itu diberi nama Al-Quds. Ia berpikir dengan adanya gereja yang mewah dapat menarik perhatian masyarakat dan menyaingi kota Mekah. Wahai pengawal, bagaimana perkembangan kota San'a sekarang setelah dibangun gereja Al-Quds? Apakah lebih ramai dari kota Mekah? Maaf tuanku, walaupun kita sudah membangun gereja yang megah, orang-orang tetap ramai mengunjungi Ka'bah. Apa? Baiklah kalau begitu. Kita akan hancurkan Ka'bah. Siapkan pasukan yang besar. Besok kita berangkat menuju Mekah. Siap tuanku. Keesokan harinya, Abrohah bersama para prajurit bersiap untuk menyerang Ka'bah. Mereka menggunakan gajah untuk mengangkut segala peralatan perangnya. Sesampainya di perbatasan Mekah, pasukan Abrohah melakukan aksi perampasan. Mereka merampas harta benda dan hewan peliharaan penduduk Mekah, termasuk unta-unta milik Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad, sekaligus orang yang diberi kepercayaan sebagai juru kunci dan menjaga Ka'bah. Wahai saudaraku, Abdul Muthalib, ada hal buruk yang ingin aku sampaikan kepadamu. Ada apa, wahai saudaraku? Kenapa nafasmu tersengal-sengal? Ada seorang bernama Abraha. Ia datang dari Yaman bersama pasukan yang besar. Mereka mengendarai gajah
dan merampas harta serta hewan peliharaan penduduk, termasuk 200 ekor unta-unta milikmu. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib bergegas menuju tempat Abroha dan pasukannya untuk menanyakan kebenaran kabar itu. Wahai Abraha, apa tujuan Tuan datang kemari dengan membawa pasukan yang besar ini? Aku datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ka'bah telah membuat orang-orang tidak mau mengunjungi kotaku sana. Padahal kami telah membangun gereja yang megah dan lebih indah dari Ka'bah. Lalu, apa maksud kedatanganmu kemari, wahai kakek tua? Saya minta Tuan mengembalikan 200 unta-unta saya. Jadi, kamu tidak berniat untuk menghalangiku menghancurkan Ka'bah, wahai kakek tua? Saya hanya memiliki unta, sedangkan Ka'bah bukan kepunyaan saya. Ada Tuhan yang menjaganya. Baiklah, aku akan mengembalikan unta-untamu. Sekarang, pergilah, wahai kakek tua. Jangan halangi aku dan pasukanku. Abdul Muthalib kembali ke rumahnya. Kedatangannya sudah ditunggu oleh para penduduk. Abdul Muthalib menceritakan tujuan Abroha datang ke Mekah. Tidak lain adalah untuk menghancurkan Ka'bah. Lalu sekarang, apa yang harus kita lakukan, wahai Abdul Muthalib? Sementara ini, kita mengungsi ke bukit sampai keadaan kota Mekah aman kembali. Baiklah, kami akan segera berkemas-kemas. Abdul Muthalib dan para penduduk mengosongkan kota Mekah. Mereka mengungsi ke daerah perbukitan di sekitar kota Mekah untuk berlindung dari serangan pasukan bergajah. Wahai prajuritku, sekarang adalah saat yang tepat untuk menghancurkan Ka'bah. Maju dan serang! Namun, gajah-gajah itu tidak bergerak dan duduk seakan kakinya terikat. Kenapa gajah-gajah ini tidak mau berjalan? Wahai prajurit, cepat pukul gajah-gajah ini agar mau bergerak. Para prajurit memukul gajah-gajah itu berkali-kali dengan harapan agar mau berdiri. Namun usaha mereka sia-sia. Wahai Tuan, lihatlah ke atas langit. Apakah itu? Dari arah langit, tiba-tiba datang sekawanan burung membawa batu-batu panas. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Fil ayat 3-4. Dan Dia Allah mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Abroha dan para prajurit berlarian meninggalkan Ka'bah. Hanya beberapa langkah mereka bergerak, tubuh mereka kepanasan dan sendi-sendi mereka terlepas terkena serangan burung ababil. Akhirnya satu persatu para prajurit meninggal karena tidak kuat menahan rasa panas dari batu yang dilemparkan burung ababil, termasuk Abroha, sang pemimpin pasukan bergajah. Masya Allah, gajah-gajah itu sangat taat kepada Allah. Mereka tidak mau diajak menyerang Ka'bah. Betapa luar biasa ya kekuasaan Allah. Hewan sebesar gajah dapat dikalahkan oleh pasukan burung yang kecil. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semoga kita semua pun bisa taat kepada Allah dan Rasul-Nya yang bersegera menjalankan perintah Allah, melaksanakan sholat 5 waktu, mengaji, berbakti pada ayah dan bunda, menyayangi kakak dan adik, selalu berbuat baik, serta menjadi anak-anak yang solih-solihah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa kembali di sirah berikutnya ya anak-anak, dengan kisah-kisah yang lebih seru, insya Allah. Semoga bermanfaat ya solih-solihah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.